Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Dan shalom, saudara kasih semua yang ada di rumah yang menyaksikan dalam ibadah online kita siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kita semua, amin. Dan kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan hambanya Bapak Trianto untuk membuka kita dalam doa. Jadi kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kembali pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah ada dan hadir di tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia, anugerah dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh beribadah lagi secara online ya Bapa. Mari Bapak berkati, Bapak lawat setiap kami yang mengikuti ibadah online Bapak. Begitu juga dengan yang melayani ibadah online ini ya Bapak. Kau urapi ya Bapak. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapak. Biarlah puji-pujian dan sembah kami boleh berkenan bagi-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak, kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Mari Kau penuhi kami dengan hikmat marifat-Mu ya Bapak. Dengan pengertian dari-Mu ya Bapak. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami renungkan ya Bapak. Boleh tertanam dalam hati kami ya Bapak. Sehingga firman boleh mengubah hidup kami ya Bapak. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu sampai kami memperoleh mahkota kehidupan yang kekal ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan Bapak ibadah ini dari awal hingga akhir nanti ya Bapak. Biarlah ibadah ini bukan merupakan ibadah yang biasa saja ya Bapak, tetapi ibadah ini boleh merupakan ungkapan dari setiap hati kami ya Bapak, atas kasih, hormat dan syukur kami kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Haleluya. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dalam kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Mari kita angkat pujian ini. Kirabaya syikiratakarana. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya pada. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita, saudara kasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, sembuhkan kami Tuhan. Sabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Sama-sama katakan, Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku, sembuhkan kami Tuhan, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku, Bapa, bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya pada. Kami percaya Tuhan. Yesus ku percaya padamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami percaya padamu. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami serahkan hidup kami. Hari-hari ke depan, entah apapun yang terjadi menimpa kami, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi setiap kami. Kami percaya meskipun badai silih berganti datang menghampiri kami, Engkau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Engkau yang mampu membawa kami kepada jalan keluar. Dan Engkau mampu melindungi menyertai kami. Seperti Engkau menyelamatkan kami dari maut,
begitu juga Engkau akan menyertai kami Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia kepadamu, untuk dengar akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan pada malam hari ini. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka dengan semua keluarga besar GBI Sungai Yordan Regency secara fisik, tapi kami percaya bahwa Engkau pun tetap melawat setiap kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Kami berdoa dan bagi siapapun yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada siang hari ini, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami masalah di dalam bisnis dan keuangan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan tolong hari demi hari, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus. Ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya sebebas-bebasnya di tengah kami. Dan hari ini Tuhan, ibadah pada siang hari ini akan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan setiap kami di balik salib yang ajaib. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, bagi setiap kita yang ada di tempat ini boleh langsung memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan untuk saudara-saudara yang di rumah boleh memberikan persembahan secara online di nomor rekening yang sudah disediakan, dan ada juga QR code-nya. Kalau bisa melalui BCA bisa langsung diakses melalui QR code. Oke, sudah kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Amin. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Sama-sama semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.
sebab Dia baik, sebab Dia bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Jemaat saja memuji Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Saat yang berbahagia sekali dalam Tuhan, kita akan menerima taburan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan kami. Kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, ajar kami untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Kami ingin tetap berada di dalam hadirat-Mu, karena lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempatmu. Haleluya. Dan kita akan puji. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak karena kami yakin Kau hadir Tuhan. Kau nyata di sini, oh kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tanpa kasih karunia-Mu Bapa, oh kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami nyatakan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Tuhan.
merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembahmu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap jiwaku memujimu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Segenap jiwaku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kemenangan, terima pemulihan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau adalah Yufas Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Engkau sudah hadir saat ini, saat kami satu dua orang berkumpul, berseru, menyembah, memuji, memanggil namamu. Engkau Allah yang hadir. Kalau Engkau hadir, Engkau tahu kerinduan setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, yang beribadah bersama kami saat ini. Engkau tahu kerinduan hati setiap kami, yaitu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan Engkau Allahku, saat perjumpaan terjadi, Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Karena Engkau Allahku, Allah yang mengatasi badai kehidupan, baik masalah kehidupan kami, masalah dengan kesehatan kami, masalah dengan ekonomi, masalah dengan apapun saat ini. Tuhanku, Engkau mengatasi badai hidup kami. Dan saat kami bersama Engkau, maka segala sesuatunya kami sanggup atasi, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, itulah pujian kami. Saatnya kami juga rindu mendengar pesan-Mu saat ini. Sampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, hidup kami diubahkan. Firman-Mu yang memerdekakan. Berbicara, Roh Kudus yang manis, jam ini milik-Mu. Mari Kau kuasai ruangan tempat ini, Kau kuasai ruangan hati pikiran kami. Biar Roh-Mu berbicara sebebas-bebasnya, sehingga setiap kami yang mendengar, kami yang menangkap, kami boleh
muncul menjadi umat-umat pemenang di akhir zaman. Berkaryalah, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, dengan urapan dari tempat maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, yang siap sambut sabda Allah, katakan Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Iya, kalau kita lihat situasi ya, khususnya bangsa tercinta saat ini, malah saya terheran ya, urutan yang tertinggi ya saudaraku. Tapi mari setiap kita anak-anak Tuhan, kita jangan fokus dengan hal-hal yang membuat iman kita lemah. Malam ini saya ingin ingatkan ya, rahasia supaya setiap kita boleh mengalami pemulihan, boleh muncul di tengah masa sulit, muncul sebagai pemenang di akhir zaman. Saudaraku, bukti kita hidup ada masalah. Bahkan Tuhan katakan dalam Yohanes 19 ayat 30a, sudah selesai. Bagian Tuhan sudah selesaikan. Sekarang bagian kita. Saya mau ulas. Tuhan mencurahkan darahnya, mahkota duri untuk kemiskinan. Dia yang kaya rela jadi miskin, sehingga setiap kita anak-anaknya yang miskin boleh menjadi kaya. Itu hukum roh. Dia yang punya langit dan bumi rela jadi miskin supaya saudara dan kaya. Maka dalam kondisi apapun saat ini, Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Amin. Di masa pandemi ini Tuhan sanggup. Bahkan dikatakan saudara, apapun yang dikatakan dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan menjadikan berhasil. Tangan yang berlubang itu sudah Tuhan lakukan. Kaki yang berlubang, kuasa menginjak kalajengking, kuasa-kuasa apapun sudah ada di telapak kaki orang percaya. Amin saudaraku. Iblis dulu makannya debu, tapi sekarang makannya ayam ya. Orang banyak membesar-besarkan masalah, iblis dibesar-besarkan. Tiap hari orang berbicara masalah COVID, saudaraku. Lupa memperkatakan bahwa Yesus kita besar mengatasi semua. Saudara, pada kesempatan saat ini Tuhan ingin sampaikan, yuk kita baca dalam 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20, saudaraku, siapkan Alkitab. Ya. Saudara, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ya. Ini Tuhan sudah menjatuhkan keputusannya kepada Raja Hizkia. Tapi kita lihat, saat doa sungguh-sungguh berbalik, Tuhan bisa rubah. Saya bacakan saudaraku, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Hizkia, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini keputusan awal ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah
dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan akan melepaskan engkau dan kota ini, kota saudara dan saya, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku Tuhan, dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apa yang akan terjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dari kisah ini kita tahu bahwa ketetapan Tuhan sudah disampaikan bahwa Hizkia tidak lama lagi dia akan mati. Ya, ayat 1 dikatakan pada hari itu Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepadamu, hei Hizkia, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, sudah divonis seperti itu, saudara. Saya pernah alami, saudara, yang pernah saya sharekan. Waktu itu saya sempat tipes akut, saudara. Beberapa pendoa kesayangan tim saya yang tajam-tajam itu, saudara, sudah dapat pernyataan Tuhan bahwa papi sudah habis waktunya. Dengan kata lain, penyakit papi ini tidak tersembuhkan, saudara. Kenapa? Karena selama sekian hari itu dapat dikatakan penyakit tipes yang akut. Makan tidak bisa, saudara. Nyoba ke dokter, obat masuk muntah, keluar dari mulut, keluar dari dari bawah juga. Ya, dengan kata lain tidak ada yang bisa masuk, baik obat maupun makanan selama berhari-hari. Waktu itu, saudaraku, beberapa pendoa yang tajam yang mengasihi, dia dapat pernyataan Tuhan bahwa papi sudah selesai. Dia tidak mau menyampaikan, dia cuma nangis. Akhirnya saya papi terus, tidak apa-apa, apapun keputusan Tuhan, sampaikan saja, saya bilang gitu. Dan dia dengan sedih utarakan, dia dapat pernyataan kalau papi sudah selesai, tidak bisa sembuh. Tapi secara kenyataan memang itu, saudara. Mami sendiri sudah mencium bau kematian. Beberapa pendoa sudah. Disitulah, ya, saya bergumul sama Tuhan. Saya justru mau menyampaikan bahwa Yesus penyembuh, kok malah diizinkan seperti ini. Maka kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita udah tahu kebenaran, kita harus berani praktekkan kebenaran. Dan saya malam sebelum pelayanan, saya bergumul malam itu, dapat dikatakan antara hidup dan mati. Kenapa? Semalaman saya dibuang air besar itu kayak air. Padahal besok saya harus khotbah, tapi tetap tidak saya batalin. Dan sungguh luar biasa, ini ada Mami, ada Pastor Sony. Saya dikawal dua kekasih Tuhan ini. Saya waktu itu dengan jelas
dapat pernyataan bahwa jangan dibatalin, sampaikan tetap. Saya percaya, saya tidak akan mati di depan mimbar. Tuhan luar biasa. Tuhan yang saudara saya sembah. Waktu itu saya tanya, bagian yang sakit pegang bagian sakit. Saat yang mendengar saat ini, biar menjadi berkat. Dan sungguh luar biasa saudara. Padahal yang ngomong berjuang antara hidup dan mati. Selesai khotbah saudara, saya lupa, saya diajak makan, saya makan. Ada mami, ada pastor saudara. Dan ternyata dicek penyakit saya sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sembuh saudara. Nah ini Hizkia mengalami. Dan apa yang terjadi? Ya, dikatakan dalam Yesaya 38 saudaraku. Kita lihat Yesaya 38 ayat yang kelima, firman Tuhan, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Saudara, saat keputusan dijatuhkan, ya, Hizkia dia menangis, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berperkara dengan Tuhan. Saya juga, Tuhan aku ini mau menyampaikan bahwa Engkau penyembuh, aku sakit. Aku percaya Engkau tidak akan permalukan hamba-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Penyakit tidak mendatangkan kematian. Justru namaku dimuliakan. Dan sungguh luar biasa saudaraku. Nah, pernyataan Allah ini bahwa Hizkia harus siap mati. Karena dia tidak akan sembuh. Lihat, di ayat 2 dikatakan, saudaraku, Yesaya 38 itu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, ia berdoa kepada Tuhan. Ya, ini mengandung dua akibat atau implikasi yang penting bagi hubungan kita dengan Allah, saudara. Yang pertama, bahwa segala sesuatu, catat saudaraku, yang dinyatakan Allah tentang masa depan masih bisa dibatalkan. Ya, Hizkia sudah diputuskan dia akan mati, tidak akan sembuh, tapi dia tahu, ya, bahwa segala sesuatu yang sudah dinyatakan Allah tentang masa depan, yang khususnya di sini, kisah ini yang tidak enak, karena dia akan harus mati, ya, akan mati. Apabila sungguh-sungguh, ya, itu Tuhan bisa membatalkan. Ya, contohnya dalam Yunus 3. Saya kasih beberapa contoh supaya saudara yang saat ini mengalami pergumulan. Saya tahu banyak yang sakit, rumah sakit penuh. Ya, pemakaman juga antri. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Nah, dikatakan dalam Yunus 3 ayat 10, lihat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, ini Niniwe mau dihancurkan kotanya, ya, seperti keadaan saat ini. Bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesalah apa saudaraku? Allah kalah malapetaka yang telah dirancangkannya, malapetaka yang sudah dirancangkan Tuhan atas kota itu terhadap mereka. Ia pun, Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Saudara, dengan catatan apabila orang percaya menghadapi malapetaka, asal dia tetap yakin kepada Allah bahwa Allah mengasihi setiap kita, berbalik dari dosa, bertobat sungguh-sungguh, berdoa dan berpuasa. Ya, saudara, kalau baca kisah keseluruhannya karena kita waktu, berdoa, berpuasa, Tuhan pasti berbelas kasihan dan mengampuni kita. Dengar saudaraku, apapun yang kau alami saat ini, pergumulan apapun, jangan lupa, ingat seperti Hizkia, hubungan dekat, bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan perhatian, Tuhan peduli, Tuhan bisa mengubah keputusannya.
Saya tuh bilang, Tuhan, saya ini mau menyampaikan Engkau penyembuh. Aku sekarang sakit, Tuhan. Tapi aku percaya saat aku memuliakan nama-Mu, firman-Mu ya dan amin. Dan pulang dari situ saudara, saya sembuh. Dan saya dapat bonus ke Amerika waktu itu hampir 1 bulan saudara. Saya sembuh. Saudaraku, ini ya kebenaran bahwa apapun yang sudah dirancangkan yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan bisa batalkan. Ya, Tuhan asal kita berbalik sungguh-sungguh, apalagi untuk memuliakan Dia. Hidupku pakai untuk Engkau Tuhan. Aku ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan rubah loh. Kota Niniwe yang mau dihancurkan tidak jadi loh. Tuhan menyesal sudah merancang. Terus yang pengertian kedua, doa-doa kita dapat mempengaruhi Allah dalam rencananya. Dan pelaksanaan rencananya yang berdaulat hidup kita, hidup gereja, ya, kehidupan gereja ditentukan oleh rencana Allah dan doa kita. Jangan henti putus berdoa, terus berdoa, percaya. Tanpa seizin Tuhan, selai rambut tak akan jatuh. Tuhan bisa berubah seperti yang dialami. Malapetaka yang harusnya diterima kota Niniwe, Hizkia harus mati. Tapi waktu dia berbalik sungguh-sungguh, ya, dia berperkara dengan Tuhan. Nah, yang membuat Hizkia disembuhkan, ini rahasianya. Hari ini, saat ini, kesempatan ini, saudara, saya ingin bagi kepada saudara, rahasianya kita terima kuasa kesembuhan, pemulihan boleh terjadi. Yang membuat seperti yang dialami Hizkia. Yang pertama, Hizkia dikatakan dia hidup benar. Ya, kalau kita lihat kembali ke 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, lihat nih. Ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ya, dia berani ngomong itu berarti dia hidup setia. Dan dengan tulus hati, dia hidup dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, ini rahasianya. Setiap kita harus hidup benar, setia, tulus, melakukan yang terbaik seperti Hizkia. Maka kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan dalam segala hal. Kemudian, saudaraku, dikatakan bukti bahwa Hizkia kenal, ya, kenal dan percaya Tuhan adalah Tuhan Yehova Tsidkenu, Tuhan keadilan dan kebenaran. Dia adil hakim segala hakim. Saudara, dia sampaikan pergumulannya kepada Bapak. Dalam Mazmur 94 ayat 9, ayat 9, dia yang menanamkan telinga, masa dia tidak mendengar? Dia itu Tuhan. Dia yang membentuk mata, masakan dia tidak memandang? Ya, ini berbicara bahwa setiap doa kita pasti Tuhan jangan jemu-jemu berdoa, jangan berhenti, terus tingkatkan doamu dalam masa seperti ini, ya. Pasti doamu didengar dan Tuhan pasti menjawab. Ini yang dialami Hizkia. Hubungan dia seperti bapak dengan anak dekat. Saya kalau sama Tuhan dekat, saya ngobrol. Kalau saya jangan cuma pas ada masalah. Kalau pas sama Tuhan, thank you loh. Terima kasih hari ini aku kasih. Nah, kita belajar, ya. Jangan kalau butuh aja teriak sama bapaknya, saat seneng lupa, ibadah lupa, tidak ada waktu lagi. Luar biasa, saudara. Saat yang ikut ibadahnya, saudara adalah orang luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, di sini dikatakan
dia mengutarakan kesedihannya ya kepada bapaknya. Dia menangis dengan sangat seperti seorang anak kecil ya. Ayat 3 dikatakan tadi di 2 Raja-Raja 20 ayat 3, dia menangis dengan sangat seperti anak kecil. Nah, Tuhan senang ya seperti ini. Ada hubungan dekat, ada saatnya. Saya kalau ada masalah, Pak, aku ada masalah ini loh, Pak, ini loh Pak. Ya Tuhan senang punya hubungan seperti itu. Saudaraku, itu rahasia sehingga Hizkia dijawab doanya. Karena dia hidup benar, setiap kita mulai saat ini hidupnya lah yang benar. Setia, ngiring Tuhan, tulus hati, ya, melakukan yang baik. Kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Nah, saat itu apa yang terjadi, yang dialami akibatnya di ayat berikutnya, saudaraku. Ayat 4-6, 2 Raja-Raja 20. Ini yang dialami. Luar biasa. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Tuhan merubah keputusannya kepadanya karena dia berbalik sungguh-sungguh. Ayat 5, baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu, Hizkia, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku atau Tuhan akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan kau dan kota ini, kota kita, dari tangan Asyur. Asyur ada musuh. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku Tuhan dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh darah itu. Sebelum itu Hizkia berkata, apakah akan terjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga. Ya, jadi Hizkia sebelum sampai ke tengah, halaman tengah, tiba-tiba firman Tuhan katakan, engkau aku sembuhkan. Doa dijawab, mujizat terjadi. Saudaraku, malam ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan beberapa langkah. Saudara yang saat ini dalam pergumulan, rasanya sudah tidak ada jalan keluar, ya. Rasanya, saudara, saya sempat juga sakit, saya sempat dirawat 5 hari. Hari kelima saya pulang, saya berkumpul sama Tuhan, dan saya dipulihkan Tuhan, disembuhkan. Bahkan saya di rumah sakit jadi berkat. Saya bisa menguatkan bahkan beberapa perawat, Pak, doain saya Pak, ya. Saudara, oleh karena itu malam hari ini, saat ini saya sampaikan, jangan fokus dengan masalahmu, fokus dengan Tuhanmu yang besar. Asal saudara berbalik, berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan pulihkan. Langkah-langkah untuk beroleh pemulihan. Yang pertama, boleh saudara catat, pastikan ada hubungan kita dengan Tuhan beres, termasuk sesama, ya. Maka setiap bulan gereja kita adakan perjamuan kudus. Sebelum kita makan roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, saya ambil waktu, saya ajak jemaat untuk kita koreksi apakah hal-hal yang perlu dibereskan dengan Tuhan. Bereskan. Mungkin ada yang perlu dibereskan dengan sesama, yaitu tubuh Kristus, yaitu sesama kita, bereskan. Ya, saya selalu itu. Kalau engkau bersalah, minta maaf. Kalau engkau mungkin dipersalahkan atau kita disakiti, lepaskan pengampunan.
bereskan dulu ya. Jadi pemberesan yang pertama ya, itu dalam 1 Korintus 11:27. Karena waktu, saudara baca sendiri, catat saja ayat-ayatnya. Yang kedua, carilah hadirat Tuhan. Saat kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan iman. Masalah tidak disingkirkan saudara, tapi saudara dan saya diberikan kesanggupan untuk menghadapi masalah dan kita keluar sebagai pemenang. Saya waktu digoncang ekonomi, ya, saya minta kekuatan dari Tuhan. Hari ini kalau sudah lewat, terima kasih, urusan besok urusanmu Tuhan. Saya belajar punya iman seperti itu. Ya, saya percaya. Kalau sudah lewat hari ini, thank you. Ya, saudara bisa sehat sampai hari ini, thank you. Yang sakit jangan putus asa. Ya, kita belajar langkah seperti ini, saudara akan sembuh. Semua, ya, yang ikut ibadah ini, enggak akan mengalami pemulihan kesembuhan seperti yang dialami. Cari hadiratnya setiap saat. Ketiga, penuhilah hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Yohanes 1:14, firman itu adalah sudah menjadi daging dalam diri Yesus. Jadi saat kita baca firman, bayangin Tuhan Yesus ngomong ke saudara dan saya. Saya kalau baca firman, firman itu bukan untuk si A si B, untuk saya, untuk saudara yang membaca. Ya, penuhi hidup kita dengan firman, baca firman setiap hari. Kemudian keempat, minta doa dari hamba Tuhan. Ya, kita punya pembina rohani, kita butuh, manusia butuh. Minta doa dari saudaramu, keluargamu, teman. Saya biasanya kalau gitu, walaupun saya gembala, tolong dukung doa papi ya, papi lagi sakit, ya, lagi lemah dan sebagainya. Itu yang membuat kita bangkit. Rasul Paulus waktu dirajam batu, kalau kita baca, ya, dia cuma dikelilingi teman-teman, dia bangkit. Ya, saudaraku, minta doa dari otoritas di atasmu, doa dari keluargamu, dari teman-teman seiman. Kuasa doa dahsyat saudaraku, amin. Kemudian yang kelima, harapkan mujizat terjadi. Tuhan, melalui ini Tuhan, aku ingin saksikan bahwa Yesusku luar biasa. Maka saya sering saksikan ini. Saya sakit akut dan sebagainya. Waktu saya perkatakan, Allahku luar biasa, Yesus penyembuh. Saya perkatakan perkataan yang membalikan keadaan, maka terjadilah di situ. Masalah apapun dalam hidupmu. Ya, ini yang terakhir, bersukacitalah. Ya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, terima dengan iman. Waktu kita berdoa, saya kalau mendoakan orang, ya, setelah saya doakan, mulai saat ini, jangan minta lagi kesembuhan, jangan minta lagi yang lain, tapi perkatakan, thank you Tuhan, aku sudah disembuhkan. Berapa banyak orang lumpuh berjalan di Surabaya, saya sama Mami, di sini dimanapun, ya, asal imannya percaya sungguh, bersukacita, mengucap syukur, thank you Tuhan. Saudara saat ini yang mungkin kau dalam keadaan sakit, ingat, Hizkia yang sudah divonis, Hizkia dijawab doanya, dia diperpanjang umurnya, dapat perlindungan Tuhan. Ingat saudaraku, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Jangan sampai keadaan kita dikasih pembesar sehingga fokus kita masalah, sehingga termasuk anak Tuhan ketakutan, hidup dilingkupi dengan ketakutan. Usai roh itu. Allah kita dahsyat. Saya senang tadi pagi saya baca di grup Gembala Perwil 4. Jangan kasih laporan COVID orang mati, dan sampaikan firman bahwa Allah kita sudah tanggung penyakit kita, kelemahan kita. Allah kita dahsyat. Tutup Alkitab, apapun yang kau alami saat ini.
langkah-langkah. Jangan lupa. Ingat, pastikan kita beres. Adakan pemberesan dulu. Dengan Tuhan, dengan sesama, pasanganmu, keluargamu. Jangan ada celah. Kita belajar. Hizkia berani berperkara. Aku hidup kudus, tulus, setia. Saat engkau seperti itu, Tuhan pun jawab pergumulanmu. Saya ngomong itu saya lakukan dan saya alami, saudara. Kemudian cari hadirannya. Saat kita dalam hadirat Tuhan menyembah dan sebagainya, maka iman kita bangkit. Iman yang mengalahkan maut. Kemudian penuh hidup kita setiap hari. Baca firman setiap hari, Al-Maha, Alkitab makanan harian. Al-Yamin, Alkitab ya dan amin, janjinya pasti ditepati. Al-Aqsa, Alkitab harus dilaksanakan. Pelaku-pelaku firman, tahu firman tapi tidak berani praktek. Tidak berani praktekkan bahwa Bapak kita, Allah kita itu dahsyat mengatasi segala pergumulan hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini apapun keadaanmu, mari. Kemudian minta doa. Saat engkau ada pergumulan jangan sendiri. Jangan cari orang dunia. Cari otoritas di atasmu. Keluargamu. Minta dukungan. Kita saling membutuhkan tubuh Kristus. Saat kita bersepakat, maka minta apapun, Tuhan akan jawab. Malam ini, engkau yang sakit, bagian-bagian sakit, percaya. Malam ini engkau akan mengalami kesembuhan. Amin, saudaraku. Harapkan saat ini, ya, saat ini mujizat boleh terjadi. Tuhan melalui ini aku mau saksikan kepada orang yang mengalami, ya. Harapkan saat ini, dengar saudaraku, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Bersukacita, mengucap syukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Loh kok belum? Percaya, aku percaya. Tuhan sudah jawab. Saat itu kau lakukan, itulah kuasa yang membalikkan keadaan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami disadarkan, ampuni Tuhan. Kalau selama ini kami berfokus dengan masalah, dengan keadaan dunia yang tidak makin baik. Kami lupa fokus memuliakan namamu, bahwa aku mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mengatasi setiap pergumulan hidup, mengatasi badai. Baik masalah dengan kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan pekerjaan, masalah apapun. Engkau Allahku yang mengatasi segala sesuatu. Dan setiap kami saat ini, kami keluar sebagai pemenang. Kami mau lakukan seperti Hizkia untuk setiap kami, untuk hidup tulus kudus di hadapan, hidup dengan benar. Terima kasih Bapa, thank you untuk kehadiratmu. Jam-jam singkat ini milikmu. Kami percaya saat ini juga kami sudah dipulihkan. Setiap kami sudah disembuhkan, setiap kami sudah tolong, sudah dibukakan jalan keluar. Thank you, thank you. Demi nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati katakan, Bapak, thank you untuk ibadah saat ini. Firman-Mu sudah kau sampaikan. Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami. Bahkan Bapak, Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami tidak fokus dengan masalah, tapi kami terus fokus dengan janji-Mu. Engkau sudah katakan, sudah selesai. Bagian Tuhan sudah lakukan. Sekarang bagian kami percaya Engkau Tuhan. Bersama Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih saudara yang terkasih. Mari
Saat ini angkat kedua belah tangan, terima berkat Tuhan. Urala masikiarala papa pasitidi. Ira papa pasikiarala papa pasitidi. Terimalah, terimalah. Segala berkat yang di langit dan di bumi sudah dicurahkan saat ini. Berkat dari Allah Bapa Abraham, berkat dari Allah Bapa Ishak, berkat dari Allah Bapa Israel, baik berkat pengurapan yang membuat kita makin kenal, makin dekat, masuk dalam rancangan hidup dalam segala kelimpahan. Berkat shalom yang Tuhan berikan saat ini. Shalom yang tidak tergoncangkan situasi kondisi apapun. Hidupmu, keluargamu dipenuhi dengan shalom. Bagikan shalom itu. Berkat kelimpahan dalam segala kebajikan. Diberkati kehidupanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati ekonomimu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Sandang papan pangan. Berkat jasmani, rohani, materi. Berkat keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kerjakan dengan takut dan gentar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Berkat dari Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, sehingga setiap kita akan berjalan dari satu mujizat ke mujizat yang lain, satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sehingga saudara dan saya muncul menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di akhir zaman, di masa sulit ini. Terima berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan, dan satu hal jangan lupa, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang percaya dan mau katakan, Tuhan Yesus memberkati.